Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. 3 pengorbanan Sakyus. Entah berapa kali saudara sudah mendengar di sekolah minggu, dan entah berapa kali saudara mendengar sebagai orang Kristen di ibadah-ibadah gereja kebaktian umum. Tapi hari ini marilah kita merenungkan untuk memahami 3 pengorbanan seorang yang bernama Sakyus. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Biasakan ketika ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, HP-nya sama-sama dibuka untuk membaca firman Tuhan dan bukan membuka WA-nya atau Instagram-nya atau Facebook-nya. Sebab kita itu tidak lama di dalam ibadah dan gunakan semaksimal mungkin. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menyegarkan ingatan kita, untuk lebih memahami, saya ingin mengajak saudara untuk mengetahui siapakah Sakyus ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2 kita menemukan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dari catatan Alkitab ini kita menemukan bahwa Sakyus itu yang pertama adalah penduduk Yeriko. Yeriko itu adalah kota perdagangan, kota yang maju, kota yang berkembang pesat. Bisnis ada di sana, dan Sakyus adalah orang yang tinggal di kota itu. Yang kedua, kita menemukan Sakyus ini adalah kepala pemungut cukai. Kalau dalam bahasa yang lebih modern dikatakan, Sakyus ini adalah kepala kantor pajak, di mana barang-barang dikenai cukai, dikenai pajak, dan yang menentukan adalah kepalanya, yaitu Sakyus. Nah, kedudukan sebagai orang pajak bukanlah kedudukan yang mentereng, yang dihormati, bukan. Kedudukan sebagai kepala pajak atau pemungut cukai adalah kedudukan yang dibenci masyarakat. Karena masyarakat berpikir dan melihat bahwa orang-orang yang jadi tukang pajak, pemungut pajak itu adalah orang-orang yang tamak, yang rakus, orang-orang yang tidak jujur, yang seharusnya dikenai 10, misalnya 100.000 menjadi 200.000. Karena tidak ada orang yang bisa melawan dia. Kalau enggak mau, jangan masuk sini. Sehingga banyak orang membenci
karena ketidakjujurannya, dan orang yang dijadikan sebagai atau orang yang disebutkan sebagai pemungut cukai, tukang pajak, adalah orang yang menjadi antek penjajah. Jadi bangsa Romawi, kerajaan Romawi, pemerintahan Romawi untuk menarik pajak dari masyarakat, dari rakyat yang ada di wilayahnya, itu memakai penduduk lokal. Dan nanti tawar-menawar antara mereka dengan pemerintahan Romawi. Kamu dalam bulan ini atau kamu dalam sehari bisa memberikan upeti pajak berapa kepada pemerintahan Romawi. Nah, setelah disepakati, maka tukang pajak ini bisa mengatur sebesar-besarnya pajak yang akan dikenakan kepada orang-orang yang berdagang dan berusaha di sana. Dan dia atau orang-orang yang disebut sebagai orang pemungut cukai itu juga disebut sebagai orang berdosa. Coba saudara lihat ayat yang ke-7, 19 ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi gelar yang dimiliki oleh Sakius bukanlah orang yang suci. Bukanlah orang yang baik. Tapi ia adalah orang yang berdosa. Dia dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Dan yang ketiga kita menemukan bahwa Sakius itu adalah orang yang kaya. Saudara-saudara, Alkitab memberikan catatan. Sakius yang kaya, yang menjadi penduduk Yeriko itu, yang kerjaannya sebagai kepala pemungut cukai, dia berusaha untuk berjumpa Yesus. Tapi menuju perjumpaan dengan Yesus bukan hal yang mudah bagi Sakius. Dan kita hari ini akan melihat apa saja yang Sakius korbankan demi berjumpa dengan Yesus. Setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama, dia mengorbankan waktu. Dalam ayat yang ketiga firman Tuhan bilang begini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Bagi Sakius kepala pemungut cukai. Kepala pemungut pajak. Waktu adalah uang. Tapi anehnya dia berusaha untuk menjumpai Yesus. Seharusnya sebagai seorang pejabat mudah untuk berjumpa siapa saja. Tapi tidak bagi Sakius. Alkitab memberikan catatan, ia berusaha untuk melihat Yesus. Jadi ada tindakan usaha. Bukan diam-diam nanti Yesus datang. Tidak. Ia berusaha untuk melihat Yesus. Ternyata usahanya itu dikatakan tidak berhasil. Kenapa? Karena pada waktu mau melihat Yesus, ada orang banyak di sekitarnya, di sekitar Yesus, yang menjadi penghalang dia untuk berjumpa, untuk melihat dengan Yesus. Masalah utamanya adalah yang pertama orang banyak di sekitar Yesus bisa menjadi hambatan orang untuk ketemu Yesus. Siapa orang banyak itu? Ya orang-orang yang disebut murid, orang-orang yang disebut follower. Itulah yang seringkali menghalangi orang untuk berjumpa dengan Yesus. Betapa sering orang tidak bisa ketemu Tuhan karena follower dan pengikut Yesus, murid-murid Yesus menjadi penghalang orang lain untuk mengikut Yesus. Dan yang kedua, bukan cuma persoalan yang di luar, tapi juga persoalan dirinya. Dia disebutkan sebagai orang yang pendek. Dalam bahasa zaman dulu namanya orang cebol. Kecil-kecil gitu. Orang KT, orang kecil, cebol. Saya pernah dulu di Ngaglik, itu di rumahnya, Fang-Fang itu depannya itu, ada orang itu kecil itu, tapi pinter gitu. Orang-orang yang kecil itu pinter-pinter tuh. Bukan anak kecil loh, orangnya kecil. Ya sak Jojo gitu, tapi sudah tua gitu loh. Gitu. Lebih kecil dari Jojo, tapi usianya tua.
Nah, Sakius ini pendek. Ada faktor dari dirinya yang menyebabkan dia tidak bisa melihat Yesus. Nah, Sakius kepala pemungut cukai ini mengorbankan waktunya. Biasanya digunakan untuk mencari uang, digunakan untuk memeras masyarakat, dan setiap waktu adalah uang yang dalam bahasa modernnya time is money. Waktu adalah uang. Jangan sampai kita itu ngomong ngalor ngidul tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Ingat, semua waktu harus digunakan secara efektif karena itu berarti uang. Orang yang mendewa-dewakan uang selalu menaruh uang di atas segala-galanya. Kalau nggak ada uang, nggak mau pelayanan. Kalau nggak ada uang, nggak mau apapun. Time is money. Nah, bagi Sakius, fokus hidupnya time is money. Tapi ketika dia mempunyai kerinduan untuk ketemu Yesus, dia mengorbankan waktunya. Dia mengorbankan time-nya itu. Supaya bisa ketemu dengan Yesus. Dalam perjanjian lama kita menemukan ada seorang pria muda yang mengorbankan waktunya untuk mendapatkan seorang istri. Namanya Yakub. Demi Rahel, wanita yang dicintai itu, Yakub rela mengorbankan waktunya. Bekerja di seorang yang bernama Laban. 7 tahun. Jadi kerja 7 tahun nanti dapat istri. Siapa? Orang yang dicintai. Tapi setelah kerja 7 tahun, ia ditipu oleh Laban. Calon mertuanya sendiri. Dan yang diberikan bukanlah Rahel, tapi Lea kakaknya. Dan Laban bilang, kalau kamu mau mendapat Rahel, kamu harus kerja lagi 7 tahun. Dan Yakub bersedia mengorbankan waktunya 7 tahun lagi demi mendapatkan Rahel. Jadi untuk mendapatkan Rahel, Yakub itu mengorbankan 14 tahun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, demi mengejar cita-cita orang berani mengorbankan waktunya. Demi pekerjaan, hobi, demi uang, orang berani korban waktu. Dari sini kita belajar sebuah hal yang penting dalam hidup itu. Seharusnya kita demi Yesus harus berani juga mengorbankan waktu. Orang-orang yang mengatakan mengasihi Yesus, beriman kepada Yesus Kristus, haruslah orang-orang yang mempunyai sebuah tekad bahwa waktu kalau untuk Tuhan aku berikan. Berikan waktu yang khusus untuk ibadah. Berikan waktu yang khusus untuk melayani Tuhan. Berikan waktu yang khusus untuk berdoa. Sebab demi hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka waktu kita sudah dibeli oleh Kristus. Dan orang seringkali menyia-nyiakan waktu. Itu sebabnya ketika saya melihat anak-anak muda satu persatu dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan dia tidak punya lagi kesempatan di waktu-waktu yang akan datang. Sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Ada yang muda, ada yang sudah tua. Tapi begitu dipanggil pulang oleh Tuhan, waktunya habis. Time's up. Kolose 4 ayat 5 mengatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah menganggap waktu masih ada lagi nanti besok. Sebab sewaktu-waktu Tuhan bisa mengakhiri hidup kita. Sewaktu-waktu hidup itu akan selesai. Dan kita tidak punya waktu lagi. Jangan pernah berpikir masih ada hari esok.
Waktu yang bisa digunakan sekarang. Yang kedua, pengorbanan apa yang diberikan oleh Sakius ketika merindukan Yesus? Yang kedua, dia korban harga dirinya. Lihatlah ayat 3 dan 4. Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena badannya pendek. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi ada usaha yang diberikan oleh Sakius untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi saudara-saudara, dalam usahanya itu coba saudara lihat saya. Kalau orang itu cebol, posisinya sangat tinggi di masyarakat, lalu lari-lari, kan kelihatan lucu bukan? Kalau Jojo yang lari-lari masih muda, ini sudah tua. Lari-lari sambil, saudara bisa ngebayang nggak kalau orang kate atau orang cebol, orang pendek, lari-lari. Itu lucu loh saudara. Sudah lari-lari, dia itu memanjat pohon. Dan menurut sejarah, pohon yang dinaiki oleh Sakius itu, tingginya 3 meter. Penuh resiko orang pendek naik pohon 3 meter. Saya saja kemarin memperbaiki korden yang tingginya cuma 190. Ketir-ketir saya naik tangga. Bukan karena badannya pendek, karena badannya gemuk. Loh, setiap orang kan punya handicapnya sendiri-sendiri, bukan? Punya masalahnya sendiri. Nah Sakius ini pendek. Dia melompat-lompat gak kelihatan sebab dia pendek. Tapi juga orang-orang itu mau yang minggir seharusnya. Kasih kesempatan. Tidak. Tidak ada seorang pun yang mau memberi kesempatan kepada Sakius. Kita menemukan di sini. Susah payah Sakius lari memanjat pohon. Ini tanda bahwa Sakius itu telah mengorbankan harga dirinya. Gengsinya demi melihat Yesus. Sakius melakukan semuanya itu bukan karena terpaksa. Tidak ada yang memaksa Sakius. Dia melakukannya dengan senang hati. Dan Sakius mengorbankan harga dirinya itu. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita menemukan ada banyak orang yang mengorbankan harga dirinya demi nama Tuhan. Salah satu contohnya adalah Maria, istri Yusuf. Mengorbankan harga dirinya sebagai seorang perawan, sebagai seorang gadis, karena mengandung oleh Roh Kudus. Nyaris loh, hampir-hampir loh, dia itu diceraikan oleh Yusuf. Saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Sakius yang mengorbankan harga dirinya supaya bisa berjumpa dengan Yesus? Pertanyaan itu adalah bagaimana sikap kita kalau kita diremehkan orang. Kamu Kristen ya? Gitu. Itu gak nyaman loh. Gitu. Bagaimana sikap kita kalau dipermalukan oleh orang? Digosipkan. Apakah kita sakit hati? Perlu keberanian untuk rela berkorban harga diri. Saya belakangan ini sempat loh kebingungan karena memandang bahwa ada orang bilang kalau yang susah, yang sakit, orang miskin, Pak Heno nggak pernah mau tahu. Tapi kalau kaya diusahakan sedemikian rupa. Saya tanya, orang kaya mana yang saya usahakan sedemikian rupa? Saya tanya juga, orang miskin mana yang nggak bisa menghubungi saya? Karena Pak Yono itu ditelepon berkali-kali, nggak pernah bisa masuk dan nggak mau diangkat.
Orang yang sekarang di ICU minta pertolongan supaya didoakan. Jam berapa teleponnya? Saya datang ke rumah sakit. Saya tanya, ibu-ibu siapa yang telah menelpon saya? Ada nggak ibu-ibu punya nomor HP saya? Tidak. Tidak ada satupun yang menelpon saya. Wah, bahaya banget ya dia ngomong. Belum-belum sudah meremehkan, mempermalukan, menggosipkan. Dan tentu saja membuat sakit hati. 30 tahun saya melayani tidak pernah membeda-bedakan orang. Tiap minggu di tempat ini, puluhan orang dibantu. Puluhan satpam dibantu. Tetangga kita bantu. Karena kita tidak pernah membeda-bedakan orang. Justru orang yang sederhana kita kasih tempat yang lebih serius. Karena mereka membutuhkan lebih banyak daripada yang lain. Dan harga diri saya malah dikoyak-koyak, diusi-usi. Dan saya maunya membela diri. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya ditegur. Apakah demi Kristus kamu mau mengorbankan harga diri dan gengsimu? Dan saya hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Ternyata firman Tuhan ini sebelum ditujukan kepada orang lain, sudah bicara dulu. Itu sebabnya benarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Ke depan mengena orang, ke dalam mengena diri sendiri. Dan seharusnya setajam itulah kebenaran yang harus kita sampaikan. Harga diri kita seringkali kita banggakan. Dan seringkali kita bohong, berdusta demi harga diri kita. Tapi Sakyus bilang, kalau demi Kristus, aku rela mengorbankan gengsi dan harga diriku. Ketiga, korban apa lagi demi Kristus berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga adalah korban uang. Mari kita pelajari Lukas 19 ayat 8. Khotbah yang benar itu selalu memperhatikan Alkitab. Bukan memperhatikan sana sini teori. Alkitabnya yang dibongkar. Ayatnya yang dikeluarkan. Bukan lihat kiri kanan, buku apa kiri kanan. Tapi ayatnya dicoba diekspos. Supaya ayat itu, kebenaran firman Tuhan itu yang bicara. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Waktu orang itu berjumpa dengan Yesus, yang kikir itu, yang tamak itu, yang cinta uang itu, orang itu kalau sudah ketemu Yesus, akan berubah 180 derajat perspektifnya terhadap segala sesuatu, khususnya uang. Jadi kalau orang itu dulunya kikir, medit, bahasa Jermannya itu jedidil. Kalau sudah ketemu Tuhan, perspektifnya langsung berubah. Cara mendefinisikan uang itu tidak lagi sama. Bukan berarti setelah jumpa Tuhan jadi bodoh, nggak tahu caranya ngitung uang. Bukan. Bukan berarti kalau orang sudah ketemu Tuhan, lalu nggak perhitungan, nggak bisa ngitung untung dan rugi. Bukan. Tapi prioritasnya memandang uang itu tidak lagi sama. Kalau dulu hemat setengah mati supaya bisa kaya, setelah orang berjumpa Tuhan, orang itu akan memandang uang itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau dia punya 10 juta sebagai orang kaya, setelah ketemu Tuhan dia bilang, setengah dari milikku, berarti berapa juta? 5 juta. Ketemu Yesus tidak makin tambah kaya. Ketemu Yesus hartanya berkurang 5 juta. Ada orang yang
pegang uangnya luar biasa. Perpuluhan nggak mau kasih, persembahan nggak mau kasih, apapun juga nggak mau kasih. Apalagi kalau transfer dan QR, tidak ada orang yang tahu. Lebih aman. Celaka itu kalau zaman dulu Pak, kolektor disodorkan begini. Kita itu mau ngasih, nggak seneng. Tapi kalau sudah di depan, kalau nggak ngasih, malu. Itu sebabnya gereja kita memberikan keluasan. Dengan sebuah pengertian. Bahwa memberi itu adalah sebuah kesukaan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 50% loh saudara. Ada orang yang selalu tanya saya begini, ngasih berapa? Ngasih apa? Ngasih berapa? Kok nggak punya ya feeling dan kesadaran, ngasih itu nggak perlu ditanyakan orang lain. Kan kita itu tahu pantasnya berapa. Beberapa waktu yang lalu ada gereja tanya sama saya, selama Bapak keliling khotbah kemana-mana, biasanya ini gereja akan membentuk gereja baru. Berapa Pak PK yang paling murah? Saya tuh heran, kok kamu tanya PK yang paling murah kenapa? Bukankah PK persembahan kasih kalau orang ngasih orang, itu berdasarkan dari hati. Kamu kok cari yang paling murah? Dan benar juga. Kenapa? Karena ketika dia buka gereja dan saya diundang situ, maka apa yang saya ucapkan dikenakan kepada saya. Saya mendapatkan PK yang paling murah sepanjang umur hidup saya. Dan ketika familinya yang kaya mau buka persekutuan doa, tanya lagi, berapa PK-nya Pak yang paling murah? Saya tuh heran, kenapa orang kaya itu kamu edukasi untuk ngasih yang paling murah? Kenapa kamu tidak bilang, berilah keluar dari hati. Sebab dari hatimu engkau akan memberikan dengan sukacita. Sebab kalau sudah dibanderol di standar itu, kan mirip kayak dokter. Toh. Berapa dok? Gitu. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini dahsyat loh. Perubahan paradigma, prinsip hidup bisa berubah kalau orang berjumpa Tuhan. Jadi orang kalau berjumpa Tuhan masih kikir, maka perlu dipertanyakan. Saya kira kalau kamu ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, aku lapar, banyak doa ya, gitu. Nanti kalau kamu sering-sering ngomong lapar, bisa miskin saya, gitu. Itu sebabnya renungan harian yang saya kirimkan setiap hari, belakangan ini kan bilang, bahwa mengasihi Tuhan itu memperhatikan orang yang rentan terhadap kekurangan. Siapa? Orang yang lapar. Orang yang gak pernah bisa dilihat orang lain. Kita mengulurkan tangan. Kita tidak tanya, suka enggak kalau tak beli no capce? Suka. Oh tak kira enggak suka. Wes pecelai ya. Orang mau ngasih itu ya kasih lah gitu. Nggak usah tanya dulu. Suka Silvi kalau saya belikan durian? Kalau seandainya Silvi nggak suka ya buang aja di sampah kan gitu toh. Saya mau ngasihnya sesuai dengan kapasitas saya diberkati Tuhan. Saya ngasih durian yang mahal. Kan nggak perlu. Ini mahal loh. Hati-hati, keselak. Hati-hati loh bijinya itu ngelelei. Tenggorokan. Kan nggak perlu diedukasi kayak begitu. Oh udah kasih aja. Kalau Silvi tidak suka, buang Silvi tempat sampah. Dan nggak usah ngomong buangnya. Nanti saya bisa gelisah. Ngelihat harganya mahal kok mbok buang gitu. Halo? Gitu loh. Cara mikirnya, motifnya itu penting. Dan yang kedua Tuhan Sakyus ini bilang begini. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kumanipulasi dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau tadi 10 juta tinggal 5 juta. Kalau ada orang yang pernah diperas 1 juta, dikembalikan berapa sama Sakyus? 4 juta. Jadi dengan kata lain, uangnya Sakyus setelah ketemu Tuhan tinggal berapa? Jadi berapa? Jemaat Maranatha, pinter ngitung dong. Tinggal 1 juta. Orang ketemu Tuhan tidak lagi menghitung berapa banyak uangku.
karena aku percaya Tuhan pasti pelihara hidupku. Orang yang kaya matinya juga tetap pakai 1 peti. Pernah enggak saudara melihat orang kaya matinya pakai 20 peti? Kenapa kok 20? Ya kaya kok, masa beli 1? Orang kaya harus beli peti yang banyak. Ya ini yang enggak benar ini, betul enggak? Kita itu perlu cuma 1. Persembahan seringkali kita abaikan. Tapi Sakius mengorbankan uangnya. Orientasi hidupnya berubah. Dari yang semata-mata hanya kekayaan, hanya menumpuk uang, menjadi segala-galanya adalah Kristus. Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia tahu betapa Tuhan telah berkorban untuk hidupnya. Ia tidak akan segan mengorbankan hartanya demi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada batasan jumlah dalam pemberian. Kalau orang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tidak perlu disender-sender, tidak perlu dibisiki, tidak perlu diomongi, tidak perlu didorongi untuk memberi. Karena orang itu selalu berkata, ini kesempatan. Belum tentu ada lagi. Dan sebagai ayat yang terakhir saya mau mengajak saudara membaca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, jadi Yesus telah mengatakan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Begini katanya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Jadi kalau kita gajian 5 juta, lalu kita diam, lebih suka kalau dapat sesuatu daripada memberi, itu perlu ditanyakan, apakah kita meneladani Kristus, mentaati Kristus. Kita diingatkan saudara, untuk tidak memiliki mental, lebih suka menerima, lebih suka dibantu. Kita harus memiliki sebuah komitmen, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, lebih berharga, lebih berbahagia, memberi daripada menerima. Ingatlah contoh teladan Sakius. Pertobatan yang sesungguhnya menyebabkan perubahan dalam memandang uang, kekayaan, sebab hidup ini adalah untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau bukan sekarang berbuat sesuatu, kapan lagi?